Beberapa waktu terakhir, publik menyoroti kematian Soleh Darmawan, korban tindak pidana perdagangan orang. Soleh tewas di Kamboja. Di negara itu, ia bekerja di sebuah perusahaan operator judi daring. Padahal Malaysia kakinya udah nggak ada. Hah? Kepot. Kakinya. Pas melihat posisi anak saya, orang itu ngomong, "Ibu, Solehnya lagi sakit." Saya panggil, "Soleh, ini mama." Sampai 3 kali dia nggak jawab, saya teriak-teriak, Pak. Kemudian pas besok pagi dia nelfon adik saya, bilangin sama mamanya Soleh udah meninggal. Namanya Soleh Darmawan, usianya 24 tahun. Lahir di Bekasi, tumbuh dari keluarga sederhana dengan cita-cita yang sederhana. Ingin bekerja, membantu orang tua dan menata masa depan. Seperti jutaan anak muda lainnya, ia memimpikan penghidupan yang lebih baik dan itu membawanya ke jalan yang tidak pernah kembali. Pada tanggal 18 Februari 2025, Soleh berpamitan kepada keluarganya. Ia berkata akan berangkat ke Thailand, bekerja di hotel, pekerjaan halal dan terhormat. Tapi di balik senyum dan lambaian tangan itu, tersembunyi kebohongan besar yang bahkan tak ia sadari. Thailand hanyalah pintu depan. Tujuan akhirnya adalah Kamboja. Ia diberangkatkan oleh 2 orang berinisial A dan S. Nama-nama yang kini dilaporkan atas dugaan tindak pidana perdagangan manusia. Dari Bekasi, melalui jalur gelap dan dokumen tipu daya, Soleh tiba di sebuah tempat yang bahkan bukan hotel, bukan juga restoran, bukan kantor resmi, melainkan sebuah perusahaan judi online di Kamboja. Hari-harinya berubah menjadi kerja paksa, tekanan dan penderitaan. Di balik layar komputer, ia bekerja di bawah ancaman, diawasi dan perlahan kesehatannya menurun. Hingga pada tanggal 2 Maret 2025, dalam video call terakhir dengan keluarganya, wajahnya tampak pucat dan tubuhnya lemas. Keesokan harinya, Soleh pun meninggal dunia. Katanya karena pendarahan sistem pencernaan. Namun ketika jenazahnya tiba di Bekasi, ada bekas jahitan di perut dan pinggang. Dan sejak saat itulah, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah ini hanya kematian biasa atau ada organ yang ikut hilang? Karena pun apalagi nyuci perabotannya, masukin roti ke oven, ini enggak, sampai 4 hari nelfonnya di atas kasur terus, mukanya juga kayak orang nggak gairah. Itu tanggal 2 Maretnya itu dikabarin anak saya lagi sekarat. Tanggal 3 paginya anak saya meninggal. Sedih tapi seneng anak saya bisa dipulangin, karena emang saya kan janji biar pulang anak saya, biar meninggal juga, biar saya bisa ngurusin anak saya terakhir kali, mandiin jenazahnya, menguburin. Meskipun ada keganjalannya gitu, saya kuat-kuatin. Kayak ada kelepapan gitu di sini mas, kanan kiri, kayak luka operasi gitu. Saya pengennya biar nggak ada yang kena tipu lagi kayak saya, biar tetangga kita harus curiga, udah nggak boleh ngasih selepasnya aja, itu aja, biar nggak ada. Dari kematian Soleh, terbuka pula cermin kelam perdagangan manusia di Asia Tenggara, dan Kamboja menjadi salah satu simpul pentingnya. Di negara itu, sejumlah jaringan TPPO beroperasi dengan sistem yang rapi, terorganisir, dan kadang berselimut legalitas semu. Orang-orang muda dari Indonesia, Filipina, dan negara tetangga
dijanjikan pekerjaan impian. Tapi sesampainya di sana, paspor mereka ditahan, kebebasan mereka dicabut, dan kerja paksa pun dimulai. Jika mereka melawan, mereka akan disiksa. Jika sakit, mereka dibiarkan. Dan jika mati, ada kemungkinan tubuh mereka menjadi ladang organ yang diperjualbelikan di pasar gelap dunia. Mereka rata-rata berangkatnya itu secara ilegal. Nah, kita tahunya setelah mereka melakukan kontak dengan kita dengan beragam cara tentunya ya, karena di sana itu kan ada yang dokumennya ditahan, ada yang alat komunikasinya ditahan, sehingga ruang untuk berkomunikasi dengan mereka itu sangat sempit, sangat sedikit. Nah, dari celah komunikasi itu kita sangat berupaya dengan kepolisian, dengan Kementerian Luar Negeri setempat untuk. Permisi Pak, kami dari warga Indonesia, kami udah pernah kena sekarang ini kena tipu. Sekarang kami di perbatasan Thailand sama Myanmar ya, dan kami diperlakukan seperti anjing. Kami nggak ada target, kita kena strom, kita kena pukul, kita kerja pun 16 jam. Organ manusia, terutama ginjal dan hati, dijual hingga puluhan ribu dolar di pasar ilegal. Boleh tahu Pak Hengki, harga satu ginjal berapa? Dan sudah berapa ratus orang Indonesia ginjalnya diambil di Kamboja? Yang kami peroleh data dan fakta hukum yang kami peroleh dari pemeriksaan kami dari para korban maupun tersangka, bahwa sindikat ini menerima uang sejumlah 200 juta, di mana 135 juta ini langsung diserahkan pada korban, dan 65 juta ini untuk para sindikat ini. Ya, kemudian ada koordinator secara keseluruhan Indonesia, koordinator Kamboja, termasuk rekrut dan pengurusan administrasi paspor dan juga akomodasi. Ini akan dapat bagian masing-masing, ada yang 5 juta, 7 juta, dan juga ada yang 3 juta dan lain sebagainya. Demikian Pak Hotman. Jadi, tersangka pengendali jual beli ginjal dari Indonesia ke Kamboja mengatur pembiayaan, akomodasi, dan operasional korban. Para tersangka juga memanfaatkan oknum petugas imigrasi di bandara sehingga mereka bisa lolos terbang ke Kamboja. Saya di Indonesia untuk mencari pendonor, kemudian gimana caranya untuk membuat paspor, terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Dan banyak dari para korban tidak pernah bisa bersuara lagi karena suara mereka telah terkubur bersama tubuhnya. Soleh adalah salah satu dari banyak, tapi ia cukup satu untuk menyuarakan pertanyaan besar. Di mana negara saat anak mudanya dijual atas nama pekerjaan? Di mana kehadiran hukum saat dua pelaku penyalur masih menghirup udara bebas? Mengapa masih banyak keluarga di desa yang percaya pada mimpi-mimpi kerja di luar negeri, tapi tak diberi perlindungan dan informasi? Mengapa pemerintah kita terlambat datang, cepat lupa, dan hanya sigap saat ribut sudah membesar? Negara ini tidak boleh hanya hadir saat upacara pemakaman saja. Negara seharusnya menjadi pelindung pertama, pagar terakhir. Dan kini, jenazah Soleh telah dipulangkan, bukan dalam sambutan bunga, tapi peti mati dan duka. Ia tidak dibungkus gaji, tapi luka dan misteri. Siapa yang akan menjawab? Siapa yang akan menuntaskan? Atau akankah kisah ini hanya menjadi berita sesaat? Dengan Kamboja, Myanmar, bahkan Thailand tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan pekerja migran, sehingga secara hukum semua yang berangkat ke negara itu termasuk Kamboja, itu artinya dalam kacamata kementerian non prosedural, tidak terdaftar di. Wahai pemimpin negeri, dengarlah jeritan yang dibungkam di negara seberang. Lihatlah
tubuh yang dipulangkan tanpa nyawa dan harapan. Kami tak butuh pidato, kami juga tak butuh keadilan. Kami tak menunggu belas kasihan, kami menuntut perlindungan. Karena rakyat tak boleh menjadi komoditas, karena manusia tak boleh diperjualbelikan, dan karena setan tak hanya ada di tempat gelap. Terkadang ia berkeliaran, berdasi, berbicara dengan manis, dan menjanjikan kerja yang tidak pernah ada. Jadi kalau lu pulang kampung ke Medan, lu akan melihat sesuatu yang aneh. Di mana orang anak-anak mudanya berkurang drastis, sepi, bener-bener sepi. Ntar gue coba analisa dulu ya. Pada kemana? Pada ke Kamboja semua. Lu buka bisnis di Medan ya, cari yang anak lulusan SMA apa segala, susahnya minta ampun. Spesifik Medan atau juga di kota-kota lain? Medan. Kenapa Medan, Bu? Ya nggak tahu. Jadi tren kan. Jadi sukses story kan, banyak orang yang ke Kamboja kemudian sukses. Di Kamboja ada iklan bahasa Indonesia nih. Disewakan ruangan yang ideal buat tersedia berbagai fasilitas. Untuk info lebih jelas hubungi pemain naturalisasi ini di Kamboja ini ya. Ada warteg di Kamboja, itu warteg Nusantara. Warteg Nusantara di Kamboja. Ini kita mau cari makanan Nusantara juga. Nih, kampung Nusantara. Soleh adalah korban, tapi semoga kisahnya menjadi tanda seru bagi bangsa ini. Lorong dijanji mak, lu abis lebaran ini mak lu punya duit gitu.